Naam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa dan juga para pendengar, semoga senantiasa dalam lindungan Allah, semoga senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan diberi kemudahan dalam beraktivitas dan melakukan tugas sebagai hamba Allah, yaitu berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat rahimakumullah, mari kita senantiasa lisan kita berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, hati yang senantiasa meyakini, mengimani bahawa seluruh nikmat dan karunia yang kita pakai, yang kita nikmati, yang kita gunakan, semuanya semata-mata datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian mari kita manfaatkan anggota badan kita, fisik kita, untuk berubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam mari kita perbanyak ucapkan untuk Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, terutama di hari yang mulia ini, Yaumul Jumu'ah. Mudah-mudahan salawat yang kita ucapkan sesuai dengan tuntunan Allah dan bimbingan Rasulnya menjadi sebab utama untuk meraih syafaat beliau di akhirat kelak, dan juga sebagai bukti bahawa kita mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, kaum muslimin dan muslimat, para pemirsa rahimakumullah. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang akidah ahli sunnati wal jamaah di dalam memahami nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Masih berkaitan dengan pembahasan contoh dari sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang ditetapkan oleh ahli sunnati wal jamaah, yang dalam hal ini tentunya landasan mereka adalah Al-Quran dan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya telah dijelaskan berbagai sifat yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Sifat al-istiwa, sifat juga tangan, sifat mata, wajah, dan sifat-sifat yang lain. Semua hal itu merupakan pembahasan yang sama, bab yang sama. Tidak ada perbedaan di dalam menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, baik sifat-sifat yang diistilahkan dengan sifat al-af'al, perbuatan Allah, atau sifat-sifat yang diistilahkan dengan sifat dzatiyah yang senantiasa menyertai diri Allah Subhanahu wa taala, atau sifat-sifat yang semata-mata hanya ditetapkan dengan dalil dari Al-Quran atau hadis, atau juga sifat yang di samping penetapan dengan Al-Quran dan dalil dari hadis, juga secara akal yang sehat menetapkan hal itu juga, dikenal dengan sifat al-khabariyah atau sifat al-aqliyah. Nah, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah, sebelum kita melanjutkan pembahasan pada kesempatan kali ini yang berkaitan dengan sifat al-qadam lillah, sifat qadam yang terjemahannya dalam bahasa kita adalah kaki. Nah, al-ain mata, yadun yaitu tangan, al-wajh wajah, dan ini merupakan sifat dzatiyah. Sifat dzatiyah
bahwa zat Allah Subhanahu wa taala memiliki sebagaimana mata, tangan, dan wajah, kemudian ya qadam. Qadam yaitu kaki. Dalam sebagian riwayat disebutkan rijl, sama artinya. Qadam wa rijlun, qadamun wa rijlun, yaitu artinya adalah kaki. Ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah. Sebagaimana yang kita jelaskan dan akan terus kita sampaikan dan kita jelaskan, bahwa ahli sunnah wal jamaah, ahli sunnati wal jamaah, pengikut Rasulullah dan para sahabatnya, mengimani semua yang tertera di dalam Al-Quran dan hadis-hadis yang sahih yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Mengimani sebagaimana tertera dalam teks tersebut, sebagaimana terdapat di dalam ayat dan hadis-hadis yang sahih. Mereka tidak mengingkarinya dengan berbagai cara, dengan mentakwil, menyelewengkan. Mereka tidak menyerupakan dengan sifat makhluk. Mereka tidak memaksakan akal untuk merekayasa makna atau berusaha untuk mengetahui kaifiyah. Mereka tidak akan menanyakan tentang hal itu. Tapi ahli sunnati wal jamaah mengimani sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran dan juga yang dijelaskan oleh Rasul dalam hadis-hadis yang sahih. Dan mereka hanya pasrah dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena perkara ini adalah perkara yang gaib, yang tidak bisa direkayasa. Adapun sekte Ahlul Kalam, begitu mereka membaca sifat-sifat tersebut, lalu yang terbesit dalam benak pikiran mereka, apa yang terdapat atau yang mereka saksikan, yang mereka pahami, yang ada pada diri makhluk. Sehingga menurut logika mereka, kalau ditetapkan berarti sama dengan sifat makhluk. Inilah logika yang hanya berlandaskan akal semata. Ya. Oleh karena itu, apa yang terjadi? Ya. Mentakwilkan dengan alasan ingin mensucikan Allah. Menurut mereka seperti itu. Ingin mengagungkan Allah. Dan anehnya, mereka juga menggunakan ayat laisa kamitslihi syai'. Tidak ada yang serupa dengan makhluk. Tidak ada yang serupa suatu pun dengan Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang sesuatu pun yang serupa dengan Allah, seperti Allah, semisal dengan Allah. Dan seringkali mereka membaca ayat tersebut hanya menggunakan sepotong awal, ya, potongan awal dari ayat tersebut. Laisa kamitslihi syai'. Selesai sampai di situ. Karena Allah Subhanahu wa taala tidak ada satu pun yang menyerupainya. Maka menurut mereka, bila kita tetapkan sifat-sifat yang telah disebutkan tadi, seperti tangan, mata, kaki, wajah, kalau ditetapkan menurut mereka, menurut akal mereka, berarti terjerumus ke dalam tashbih. Nah, terjerumus dalam tajsim. Itu menurut pemahaman mereka. Lalu apa yang terjadi? Menurut akal dan pikiran mereka, kita harus mensucikan Allah, mengagungkan Allah. Maka harus ditakwil, diselewengkan maknanya. Maka tangan ditakwilkan dengan kekuasaan atau nikmat, gitu ya.
Wajah ditakwilkan dengan zat. Mata begitu juga, ya, ditakwilkan. Termasuk dalam hal ini, yaitu qadam, kaki akan mereka takwilkan. Sifat istiwa yang mengandung makna ketinggian Allah Subhanahu wa taala di atas arsy, takwilkan dengan istaula, berkuasa, begitu seterusnya. Nah, apakah perkara ini perkara ijtihadiyah? Sebagian mengatakan ini ijtihad. Tidak, bukan ijtihadiyah. Ini perkara yang wajib diterima dengan segala kepasrahan. Ya, istislam lillah. Bukan untuk berijtihad dalam hal ini. Bukan untuk merekayasa, beranalogi, berijtihad. Ya. Sehingga disamakan dengan perkara-perkara khilafiyah, al-furu'iyah yang lainnya. Ya. Saling bertoleransi dalam hal ini. Tidak, ini perkara akidah. Perkara akidah sebagaimana kita maklumi. Ya. Tidak menerima, tidak ada dalamnya ranah untuk berijtihad. Kewajiban kita untuk mengikuti. Kewajiban kita untuk pasrah. Menerima sesuai dengan yang tertera dalam dalil, baik dari Al-Quran atau hadis. Dalam hal ini sebagaimana yang dijelaskan oleh Imam Syafi'i rahimahullah, amantu billah wa bima ja'anillah ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'an rasulillah ala muradi rasulillah. Aku beriman kepada Allah dan seluruh yang datang dari Allah sesuai dengan kehendak Allah, sesuai dengan keinginan Allah Subhanahu wa taala. Aku beriman kepada Rasulullah dan kepada seluruh yang datang dari Rasulullah sesuai dengan kehendak dan keinginan Rasulullah. Ikhwatal iman, rahimakumullah. Maka dalam hal ini, jalan yang selamat kita pasrah dan berserah diri. Dengan tetap memahami maknanya. Nah, maknanya ya, sebagaimana zahir dari ayat atau hadis. Ya, secara tekstual. Itulah maksudnya, itulah maknanya. Tidak perlu ditakwil. Yadun, ya. Berarti tangan, yadullah, tangan Allah. Wa yabqa wajhu rabbik, ya wajah Rabbmu. Allah memiliki wajah. Dan begitu seterusnya. Diimani sebagaimana zahirnya. Nah, termasuk dalam hal ini sifat al-qadam, yang artinya adalah sifat yang dimiliki oleh Allah, yang maknanya adalah qadam, yaitu sifat kaki. Qadam yaitu kaki. Atau dalam sebagian riwayat rijlah, rijlun itu kaki. Jadi kita tetapkan ahli sunnati wal jamaah meyakini bahawa Allah Subhanahu wa ta'ala memiliki rijl, memiliki kaki. Lalu di dalam hal ini, ya, kembali kepada firman Allah, laisa kamitsli syai'. Berarti kaki Allah tidak serupa dengan kaki makhluk. Karena Allah menisbatkan, atau Rasul sallallahu alaihi wasallam menisbatkan qadam tersebut, rijl tersebut, kaki tersebut kepada Allah. Nah, maka kaidah di dalam memahami perkara ini adalah penisbatan sesuatu atau penisbatan kepada sesuatu itu akan memberikan makna yang spesial, pengkhususan. Ya. Tapi bila tidak dinisbatkan, hanya disebutkan secara mutlak, maka ini dinamakan lafzun mushtarakun. Kalimat yang mushtarak, yang mencakup, ya, berbagai makna. Multi makna. Ya.
Karena mutlak, qadamun, yadun, ya, ainun, tangan, mata, kaki. Tapi bila dinisbatkan, perlu diperhatikan ini, bila dinisbatkan kepada Allah, berarti tangan tersebut khusus bagi Allah. Kaki tersebut berarti kaki Allah. Tapi bila dinisbatkan pada manusia, yadu Zaidin, berarti tangan Zaid. Ya, ainu Muhammad, berarti tangan Muhammad, mata Muhammad. Ya, qadamu Amr, berarti kakinya Amr. Begitu seterusnya. Maka bila dipahami prinsip dasar ini, kaidah ini, maka kita akan memahami perkara ini dengan benar. Nah, maka kembali kepada ya, apa yang menjadi topik pembahasan pada kesempatan kali ini, yaitu sifat qadam, sifat kaki, ya, yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan ini merupakan sifat dzatiyah dan khabariyah. Artinya apa? Yang menyertai diri Allah dan landasannya semata-mata adalah dalil. Itu baik dari Al-Quran atau hadis. Berkaitan dengan sifat qadam, itu terdapat dalil di dalam hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Jadi hadis muttafaqun alaih, ini merupakan tingkat ya hadis yang paling sahih yang diriwayatkan oleh dua orang imam, Bukhari dan Muslim. Tayyib. Maka ahli sunnati wal jamaah dalam hal ini hanya pasrah dan berserah diri pada Allah dan Rasulnya di dalam mengimani perkara atau hal-hal yang gaib, karena ini termasuk di antara sifat orang yang beriman, alladzina yu'minuna bil ghaib. Naam. Maka tidak ada ranah dalam hal ini untuk berijtihad, untuk istihsan wa ijtihada, ya, melogikakan, menganalogikan. Adapun hadis yang menjelaskan, yang menetapkan sifat qadam, yaitu kaki bagi Allah Subhanahu wa taala, ya, hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim, yang bunyinya Nabi SAW bersabda, la yazalu yulqa fiha, yani an-nar, wa taqulu hal min mazidin hatta yada'a fiha rabbul alamin qadamahu fayanzawi ba'daha ila ba'din wa taqulu ya qatin bi'izzatika wa karamik. Naam. Hadis diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim. Artinya, la yazalu yulqa fiha. La yazalu yulqa fiha, senantiasa ya dimasukkan, ya, dilemparkan ke dalam neraka tersebut penghuninya. Nah, jadi Jahannam ya, begitu dimasukkan ke dalam Jahannam tersebut penghuni neraka, ya, maka dia senantiasa meminta hal min mazid, apakah masih ada tambahan. Karena Allah ciptakan, ya, Jahannam begitu luas, maka Jahannam terus meminta, maka terus dimasukkan ke dalam Jahannam, ya, para penghuninya. Yulqa fiha, la yazalu yulqa fiha. Maka neraka tersebut berkata, hal min mazid. Nah, apakah masih ada tambahan lagi?
Jadi terus meminta. Masih ada tambahan lagi enggak? Masih ada tambahan lagi enggak? Subhanallah. Kemungkinan dia bertanya, kok bisa begitu Ustaz? Jangan kok bisa begitu, ini perkara akhirat. Allah Maha Kuasa menjadikan ya neraka tersebut berbicara. Enggak ada lisannya, enggak ada bibirnya, ya. Enggak ada juga mulutnya, tapi dia berbicara. Ini qudratullah. Ya. Kekuasaan Allah yang menjadikan neraka itu akan berbicara. Sebagaimana juga dalam hadis yang pernah kita sampaikan, ya, di akhirat kelak, ya, diletakkan di antara surga dan neraka itu kematian, kemudian diciptakan Allah dalam bentuk kibas, seekor domba, kemudian disembelih. Nah, Allah mampu untuk melakukan hal itu. Begitu juga Allah mampu untuk menjadikan neraka itu berbicara. Hal min mazid. Naam. Maka terus neraka Jahannam waliyazubillah meminta. Dan Allah Subhanahu wa taala sebagaimana yang kita baca dalam Al-Qur'an berjanji akan memenuhi ya Jahannam tersebut dengan penghuninya dari jin dan manusia. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La amla'anna jahannam. La amla'anna jahannama minal jinnati wan nasi ajma'in. Ya. La amla'anna, ini kalimat amla, memenuhi, mengisi. Kemudian dipertegas dengan ya lamut ta'kid dan nunut ta'kid. La amla'anna. La amla, itu lamut ta'kid memperkuat makna. An, nun, ya ta'kid musyaddadah. La amla'anna. Artinya apa? Sungguh pasti aku akan memenuhi, akan mengisi sampai penuh. Jahannam, neraka Jahannam, minal jinnati wan nasi ajma'in, dari kalangan jin dan manusia. Na'udzubillahi minan nar, na'udzubillah min jahannam. Ya. Maka terus neraka Jahannam bertanya, hal min mazid, apakah ada tambahan? Nah. Maka tatkala tidak ada lagi ya penghuni neraka yang harus dimasukkan, sementara Jahannam selalu meminta hal min mazid, apakah ada tambahan, maka seketika itu Allah Subhanahu wa taala sebagaimana redaksi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hatta yad'a fiha rabbul alamin qadamahu, sampai Rabbul alamin itu Allah Rabbul alamin ya yadha, meletakkan, memasukkan fiha, ke dalam neraka, qadamahu, kakinya. Nah, kalau menurut logika kita, seorang mencelupkan kakinya ke dalam neraka, ke dalam api, ya, pasti akan apa? Terbakar, akan hangus, terbakar, hancur, ya, karena sesama makhluk. Sementara, ya, neraka adalah ciptaan Allah, makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka tidak satu pun makhluk yang akan bisa memudaratkan Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka apa yang terjadi? Begitu Allah memasukkan kakinya ke dalam neraka tersebut, fayanzawi ba'duha ba'dan, maka bertaut, menyatu, sehingga menjadi penuh neraka tersebut. Maka seketika itu dia mengatakan, qatin, hasbi, cukup ya Allah, bi'izzatik, demi keagunganmu, wa karamik, dan kemuliaanmu. Subhanallah. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Ya. Hadis yang sahih, bahkan merupakan ya tingkatan hadis yang tersahih karena diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Maka dalam hal ini, apa yang harus kita miliki dalam diri kita? Yaitu pasrah dan berserah diri.
Ini hadis sahih, ini sabda Rasulullah yang beliau berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Maka kita pasrah dan berserah diri, memahami makna qadam, kita pahami. Apalagi dinisbatkan kepada Allah, qadamahu. Dhamir sini, ya, qadamahu, hu, yaitu kembali kepada Allah, kepada Rabbul Alamin. Rabbul Alamin, hatta yad'a fiha Rabbul Alamin qadamahu. Naam. Maka sebagaimana yang kita jelaskan tadi, bahwa sikap kita dalam hal ini adalah mengimani, pasrah. Tidak merekayasa, tidak mentakwil sebagaimana dilakukan ya orang-orang filsafat, kemudian ya para pengikut kaum filsafat dari ahlul kalam, ya, yang hanya menggunakan logika semata di dalam beragama, terutama dalam masalah teologi, yang perkara yang gaib seperti yang kita bahas ini. Ya, maka mereka berusaha untuk, menurut persepsi mereka, ya, ingin mengagungkan Allah, ingin mensucikan Allah. Ya. Akan tetapi dengan cara yang tidak disyariatkan. Mengagungkan Allah, mensucikan Allah dengan sesuatu yang disyariatkan oleh Allah. Nah, mengagungkan Allah bukan dengan mengingkari sifatnya, bukan dengan mentakwil sifat-sifatnya. Karena tatkala Rasul SAW membacakan Al-Quran yang di dalamnya penuh dengan nama-nama dan sifat-sifat Allah, begitu juga membacakan, menyampaikan hadis yang mulia ini, beliau adalah orang yang paling utama dalam mengagungkan Allah. Yang paling utama dan yang pertama. Artinya, yang paling utama dalam hal ini, dan juga karena beliau Sayyidul Mursalin, tentunya beliau lebih utama, yang lebih mengenal tentang Allah, dan tentunya beliau yang lebih mengagungkan Allah. Maka beliau sampaikan kepada umat, pada para sahabat. Dan para sahabat, kalangan Abu Bakar, Umar, Uthman, dan yang lainnya, itulah panutan kita dalam beragama ini, menetapkan sebagai yang ditetapkan Rasulullah. Belum muncul, ya, pendapat-pendapat atau akidah-akidah kaum filsafat atau kaum ahlul kalam, kemudian muncul ya berbagai logika dan analogi atau ijtihad, berusaha untuk ya menurut mereka yang melakukan hal itu untuk mensucikan Allah, kemudian mentakwil sifat-sifat tersebut. Belum muncul hal itu kecuali zaman-zaman ya yang telah melewati 3 kurun yang terbaik tadi. Maka suatu kedustaan tatkala mereka yang mentakwil sifat-sifat Allah kemudian mengaku pengikut para salaf. Ya. Satu kedustaan. Para salaf tidak pernah mentakwil. Para sahabat, nah, mengimani sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, ikhwatal iman, para rahimakumullah. Maka dalam hal ini ahli sunnati wal jamaah berserah diri menetapkan sebagaimana yang tertera di dalam teks yang begitu jelas, enggak bisa ditakwil. Karena di situ dinisbatkan kepada Allah. Qadamahu. Ya. Dinisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi sebagaimana yang dijelaskan oleh Allah, laisa kamitslihi syai', tidak ada yang suatu pun yang serupa dengan Allah, wa huwas samiul basir. Dan Allah Maha mendengar, Sami', Maha melihat. Nah, ayat ini juga sering digunakan oleh ahlul kalam, tapi dengan pemahaman yang keliru. Hanya mengambil potongan yang pertama, laisa kamitslihi syai'. Tiada yang serupa.
Kalau menurut mereka, kalau ditetapkan berarti serupa dengan makhluk, berarti ditakwil. Ini ya, ijtihad yang sungguh hanya mengikuti hawa nafsu. Ya. Adapun ahli sunnah, na'am, laisa kamitsli syai', tapi Allah menetapkan wa was-sami'ul basir. Jadi ada penafian, ada penetapan. Yang dinafikan adalah penyerupaan. Kemudian ditetapkan was-sami'ul basir. Dan ini sebagai isyarat bahwa di dalam mengimani nama-nama dan sifat Allah, menafikan semua sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat kejelekan, kekurangan dari diri Allah, termasuk dalam hal ini penyerupaan, kemudian menetapkan seluruh sifat kesempurnaan. Yang anehnya, ya, tatkala ahlul kalam seperti kaum Asy'ariyah yang menetapkan 7 sifat, seperti sifat ya al-hayat, al-iradah, al-qudrah, as-sam'u, al-basar, al-kalam, ya, al-ilmu, al-kalam, 7 sifat. Sehingga nanti dikembangkan menjadi 13, kemudian 14, kemudian lagi menjadi ditambah 5, tambah 1, sehingga 20. Ya. Kita ingin juga bertanya, bukankah manusia memiliki iradah? Bukankah manusia memiliki qudrah? Bukankah manusia memiliki kalam? Bukankah manusia memiliki pendengaran, penglihatan, dan ilmu? Berarti konsekuensinya dari kaidah yang mereka sebutkan, kalau ditetapkan sifat seperti tangan dan yang lainnya bagi Allah, berarti menyerupai makhluk, karena manusia memiliki tangan. Begitu menurut logika dan teori mereka. Maka kita katakan, berarti kalian wahai kaum Asy'ariyah dan yang lainnya yang mengikuti metodologi mereka dalam hal ini juga musyabbihah, menyerupakan Allah. Kenapa? Karena manusia juga punya iradah. Berarti sama iradah. Kalau tetapkan iradah bagi Allah berarti menyerupai juga iradah manusia. Berarti kalian musyabbihah juga. Manusia memiliki qudrah. Ya. Berarti kalian juga menyerupakan Allah dengan manusia. Manusia memiliki juga ilmu. Tidak terbatas. Ya, ilmu, memiliki ilmu. Berarti juga menyerupakan Allah dengan manusia. Karena memiliki ilmu juga. Kalam, berbicara, pendengaran dan yang sejenis. Nah, sama prinsipnya, sama kaedahnya. Kalau ini menyerupai, berarti juga ini menyerupai. Menurut teori mereka. Kenapa sekarang sifat tersebut ditetapkan dan yang lain dinafikan? Sementara pembahasannya satu. Allah tidak membedakan hal itu. Rasul tidak membedakan. Kaum salafus saleh tidak membedakan hal itu. Babnya sama. Kenapa ini dibedakan? Dan ini, kenapa ini dinafikan? Ditakwil. Kenapa ini ditetapkan? Maka dalamnya tidak ada jawaban bagi mereka. Hanya dengan berlogika, ya, yang logika yang kalau diperhatikan sungguh sangat jauh dari cara, ya, akal yang sehat dalam logika tersebut. Jadi intinya kaum muslimin rahimakumullah, wajib bagi kita untuk menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian bersihkan pikiran kita, ya, dari berbagai persepsi yang negatif. Ya, banyak perkara yang di antara makhluk saja kita tidak bisa memahami. Ya, di antara makhluk, sifat yang Allah sebutkan tentang makhluk, tentang penciptaan langit dan bumi, tentang penciptaan, ya, makhluk yang paling besar, arasy, kemudian bagaimana kursi, bagaimana malaikat memikul arasy. Yang pernah kita sampaikan bahwa antara daun telinga, ujung telinganya dengan pundaknya, 700 am,
700 tahun perjalanan, begitu jaraknya, subhanallah. Nah, dan bahkan ruh yang ada pada diri kita, yasalunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Ya. Katakan itu urusan Rabbmu. Kita ingin bertanya kepada mereka yang mengaku mungkin cerdas, berlogika dan seterusnya. Ruh yang ada pada diri Anda, di mana posisinya? Di mana tempatnya? Bingung kita, bahkan ruh itu makhluk. Ya kan? Nah, sesuatu yang ada pada diri kita, makhluk, nggak bisa kita mencerna dan memahaminya. Sekarang kita memaksakan akal untuk memahami perkara yang gaib berkaitan dengan Rabbul Alamin. Lalu kita mentakwil dengan alasan ingin selamat, tidak menyerupai, terjerumus dari tidak selamat dari terjerumus dan menyerupakan Allah. Ya subhanallah, apakah Anda lebih mengagungkan Allah daripada diri Allah sendiri, mengagungkan dirinya? Apakah Anda lebih mensucikan Allah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mensucikan Rabbnya? Apakah Anda lebih paham cara mensucikan Allah, lebih paham daripada para salafus saleh, sahabat tabi'in, atba'ut tabi'in, dan Imam Ahlussunnah? Apa yang menyebabkan Anda berpemahaman yang negatif tentang Allah? Kenapa? Kenapa begitu dikatakan yadullah fawqa? Kenapa yang negatif yang harus terbesit dalam benak pikiran kita? Ya. Kita sering mencela pemikiran, persepsi negatif tentang makhluk, tentang sesama kita. Tapi begitu kita berbicara tentang diri Allah Subhanahu wa taala, langsung yang terbesit dalam benak pikiran kita, kalau kita tetapkan berarti menyerupai. Ya subhanallah. Subhanallah. Naam. Ta'ala Allahu amma yasifuna. Maha suci Allah dari apa yang mereka sifati. Pemahaman yang negatif tentang Allah. Maka dalam hal ini ahli sunnati wal jamaah mengimani bahwa Allah memiliki kaki, Allah memiliki mata, Allah memiliki tangan, Allah istiwa di atas arsy, Allah memiliki wajah yang sesuai dengan kebesaran, keagungan Allah Subhanahu wa taala, yang tidak menyerupai sifat makhluk. Naam. Karena sebagaimana yang dimaklumi, dan setiap orang yang belajar tentang ilmu akan memahami, terutama permasalahan usul fikih, memahami idhafatus syai' ila syai' yufidu takhsis, menisbatkan suatu pada suatu yang itu akan mengandung makna, menunjukkan kepada makna takhsis, pengkhususan. Nah, sekarang di sini dinisbatkan kepada diri Allah sendiri, bukan dinisbatkan kepada makhluk. Nah, maka dalam hal ini kita mengimani dan istislam wa yusallimu taslima, istislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Muslim rahimahullah di dalam sahih beliau menyebutkan berbagai riwayat tentang hadis yang menetapkan sifat qadam, kaki bagi Allah. Jadi dalam sebagian hadis tersebut hadisnya diriwayatkan oleh oleh Abi Hurairah radhiyallahu an. Naam. Dalam redaksinya jadi terjadi dialog antara neraka dan surga. Subhanallah. Terjadi dialog antara neraka dan surga. Abi Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala tahajjatin naru wal jannatu. Jadi terjadi diskusi, dialog antara neraka dan surga. Faqalatin nar, lalu neraka berkata,
Uthirtu bil mutakabbirin wal mutajabbirin. Kata neraka, aku dipenuhi, ya, dimasukkan ke dalamku, yaitu neraka, mutakabbirin, mutajabbirin, orang-orang yang sombong, orang-orang yang angkuh. Hati-hati, waspada. Kesombongan, keangkuhan itu hanya sifat Allah. Jangan mencoba untuk mengambil sifat tersebut. Orang-orang yang sombong, yang angkuh dunia ini nanti di neraka, dibenamkan dalam neraka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian surga mengatakan, "Famali la yadkhuluni illa du'afa'un nas wa saqatuhum wa ajzum." Kemudian kata surga, "Famali, kenapa tidak ada yang masuk ke dalam kecuali hanya orang-orang yang lemah." Ya, orang-orang yang mungkin rendah, orang-orang rendahan, ya. Wa ajz, orang yang lemah. Fuqara, masakin, orang yang lemah. Itu yang akan banyak mengisi, menjadi penghuni surga. Nah, subhanallah. Mereka dihina oleh manusia di dunia. Tidak dipandang. Tidak masuk dalam hitungan mereka. Ya, mungkin diolok-olokkan. Tapi mereka orang beriman. Maka mereka yang akan menjadi penghuni surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita dari bagian mereka. Faqala Allahu lil jannah, maka Allah berkata kepada surga, "Anti rahmati arhamu biki man asya'u min ibadi." Wahai surga, engkau adalah rahmatku, dan aku akan merahmati denganmu, dengan surga itu, siapa saja yang aku kehendaki dari hamba-hambaku. Surga itu rahmat Allah. Maka enggak bisa seorang mengkapling-kapling surga dan mengatakan, kalau ikut kelompokku kamu berarti dah masuk surga. Ikut kelompok ini berarti dah beli tiket untuk ke surga. Ya subhanallah, hadza kadzab, kulluhu kadzabun. Dusta belaka. Mengklaim, mengkapling-kapling surga, ini untuk kelompokku, ini untuk organisasiku. Subhanallah. Ya. Sampai segitunya manusia berani mengatakan, ini kena kejahilan, ya. Kena kesombongan dan kejahilan. Surga itu rahmat Allah. Jangan pernah mengklaim si fulan tidak akan masuk surga. Mengkapling-kapling surga. Ya. Maka kata Nabi, pelajaran bagi kita. Tatkala begitu rahmat Allah begitu luas, tatkala seorang Arab Badui yang masuk ke masjid dan kencing di pinggir masjid, kan begitu. Setelah selesai itu, para sahabat ingin menggebukin dan juga ingin memukulnya. Karena jangan, biarkan dia. Bagaimana Rasul menjelaskan kepadanya, ini masjid, rumah Allah, tidak untuk hal-hal yang seperti itu. Singkat cerita, begitu Arabi dah selesai, dipanggil Nabi SAW, mendengar bagaimana Rasul bermuamalah dengan dia, menasihati dengan baik, dengan lemah lembut. Apa kata seorang Arabi tadi, Arab Badui tadi? Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarham ma'ana ahadan. Ya Allah, rahmati saya dan Muhammad saja, enggak perlu yang lain dirahmati. Subhanallah. Kata Rasulullah SAW, qad hajjarta wasi'an, engkau mempersempit sesuatu yang luas. Rahmat Allah itu meliputi, luas sekali. Jangan dipersempit. Artinya, surga merupakan bagian dari rahmat Allah. Lalu kalau ada orang yang mengkapling-kapling surga, kalau mengikutku akan masuk surga. Subhanallah. Seolah-olah ada tiket gitu diperjualbelikan untuk masuk surga. Hada kadhibun wa dajalun wa zulm. Kezuliman, kedustaan, dan juga bentuk kesombongan. Waliyazubillah. Kita lanjutkan. Wa qala lin-nar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata kepada neraka, "Anti adzabi, u'adzibu biki man asya'u min ibadi." Wahai neraka, kamu adalah azab, yaitu azabku. Yang aku akan mengazab denganmu orang-orang yang aku kehendaki dari hamba-Ku. Na'udzubillahi minan nar. Semoga Allah menyelamatkan kita dari neraka. Walikulli wahidatin minkum mil'uha. Masing-masing dari kalian, wahai surga dan neraka, itu akan ada penghuninya.
yang mengisinya. Fa amma an-naru fala tamtali'u fayadha'u qadamahu 'alaiha. Ini dalam riwayat lain, ya. Adapun neraka, ya, fala tamtali'. Tidak apa? Tidak penuh, ya. Fayadha'u qadamahu, sehingga Allah meletakkan, memasukkan qadamahu, kakinya ke dalam neraka tersebut. Fataqulu, seketika itu neraka itu berkata, qatin. Cukup. Fahunalika tamtali'u wa yazwi ba'daha ala ba'd, wa yuzwa ba'daha ala ba'd. Maka tatkala itu neraka tersebut menjadi penuh sehingga bertaut satu dengan yang lainnya. Subhanallah. Ini hadis dalam sahih Imam Muslim, ya, dengan redaksi yang sama, itu fayadha'u qadamahu. Dalam hadis tadi muttafaqun alaihi tadi, ya, riwayatnya, redaksinya, hatta yadha'a fiha rabbul alamin qadamahu. Dalam hadis ini fayadha'a, yaitu Allah, fayadha'u, yaitu Allah Subhanahu wa taala, qadamahu, kakinya, alaiha, ke dalam neraka tersebut. Hadis riwayatkan juga, ya, hadis tentang sifat qadam, kaki bagi Allah ini, bahkan juga oleh Abu Hurairah, tadi riwayat Abu Hurairah, kemudian Abu Sa'id Al-Khudri dan Anas bin Malik. Nah, itu di antara sahabat yang meriwayatkannya. Dalam sebagian riwayat Al-Imam Muslim disebutkan, hatta yadha Allahu tabaraka wa ta'ala rijlahu, dengan lafaz rijlahu, fataqulu qatin thalathan, sampai Allah memasukkan ke dalam, ya, Allah tabaraka wa ta'ala memasukkan rijlahu, kakinya, ke dalam neraka tersebut. Kemudian neraka itu mengatakan qatin thalatha marrat, 3 kali, yaitu hasbi, cukup. Maka dalam hal ini, ikhwatal iman, para pemirsa rahimakumullah dan para pendengar, kita mengimani dan meyakini, ya, kita mengimani dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki, ya, kaki, dan yang demikian itu sebagaimana ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan juga kita mengimani bahwa neraka akan berbicara, surga juga berbicara, terjadi diskusi dan dialog. Ini perkara akhirat. Mereka bisa berbicara tanpa ada lisan, ya, ada 2 bibir atau mulut, tapi berbicara. Maka Allah mampu untuk melakukan hal itu. Intinya, dalam hal ini kita hanya mengikuti dalil. Tidak merekayasa, tidak mengkiaskan, tidak berijtihad dengan mengatakan, oh ini ranah ijtihad. Tidak, enggak ada ranah ijtihad dalam hal ini. Dalam perkara akidah tidak ada ijtihad. Ya. Dalam perkara furu'iyah, ijtihad. Ada sebagian mengatakan, sangat disayangkan, ya, bahwa ini perkara ijtihad. Ijtihad siapa? Para sahabat, tabi'in, atba'ut tabi'in, salafus soleh. Tak pernah mereka berikhtilaf, sehingga masing-masing berijtihad. Abu Bakar ijtihad, oh ini bukan qadam, yaitu kaki yang hakiki. Kemudian baru muncul ahlul kalam, mengambil ilmunya dari kaum filsafat, kemudian baru berijtihad. Ayu ijtihad hada? Hada ijtihadun fima la yasu. Ijtihad tidak diperbolehkan. Dalam perkara tidak diperbolehkan. Dalam perkara fikih, ya, tidak ada masalah. Bertoleransi dalam hal itu. Ya. Sebagaimana para ulama salaf, sahabat berijtihad. Kemudian ulama setelah itu dengan a'immah, imam yang 4 berijtihad dalam perkara fikih. Tapi apakah ada ikhtilaf di kalangan salafus salih sebabkan ijtihad mereka dalam perkara akidah dan masalah asma wa sifat secara spesial, secara khusus? Kala, tidak ada. Tidak ada perbedaan. Ya. Kalaupun ada perbedaan, yang itu yang dijadikan dalil sebagian ahlul kalam, itu perbedaan dalam penafsiran yang mereka secara umum menyepakati menetapkan sifat bagi Allah. Mungkin perbedaan apakah ini ayat tentang sifat atau tidak.
Itu saja perbedaannya. Yang mengatakan ini bukan perkara sifat sebagaimana ya kita jelaskan sebelum tentang masalah sifat wajah. Gitu. Ya. Tentang juga masalah sifat saq, betis gitu ya. Yukshafu an saqin karena tidak dinisbatkan. Sementara dalam hadis sebutkan, "Naam, yakshifu saqai." Naam. Jadi dinisbatkan kepada Allah. Maka dalam hal ini ikhwatal iman para rahimakumullah, jalan yang selamat, jalan para salafus salih, ahli sunnati wal jamaah, bukan jalan ahlul kalam. Tentu kita harus memahami yang maksud ahli sunnati wal jamaah adalah pengikut setia salafus salih, bukan pengikut ahlul kalam. Mereka yang lebih berat dan pantas dikatakan ahlul bidah wal ahwa. Karena mereka dalam hal ini hanya melandaskan hawa nafsu dan ya akal semata. Nah, ini yang harus kita pahami. Ya, adapun mereka mentakwil dengan berbagai pentakwilan, ada yang mengatakan maksud qadam itu kaki itu ya sebagaimana kebiasaan mereka mentakwil itu maksudnya yaitu sampai Allah meletakkan pada mereka fiha apa yang telah ya Allah majukan dari penghuni atau neraka tersebut. Jadi Allah majukan kemudian dimasukkan. Ya, mereka lupa atau pura-pura tidak tahu atau memang tidak tahu. Di situ Allah menyebutkan qad rasul qadamahu, dhamir tersebut kembalinya kepada siapa? Kepada Allah. Jadi Allah itu kaki Allah. Bukan ada sekelompok yang diletakkan di bagian depan oleh Allah kemudian dijerumuskan ke dalam ya neraka. Jika demikian tidak akan mungkin neraka bisa bertaut karena juga dimasukkan terus-menerus hal mim mazid, hal mim mazid, hal mim mazid. Sekadar memasukkan penghuni neraka tidak akan menjadikan neraka itu bertaut, menyatu, penuh. Ya. Begitu luas. Maka tatkala itu Allah Subhanahu wa taala yang masukkan kakinya sendiri. Nah. Jadi semua pentakwilan yang terdapat atau yang dikatakan oleh ahlul kalam yang tujuannya untuk mengingkari apa yang menjadi sifat Allah Subhanahu wa taala itu semua adalah pentakwilan yang batil yang harus kita waspadai. Naam. Demikian ya khatul iman, mudah-mudahan bermanfaat. Wa sallallahu wasallam bin Muhammad wa alihi washabihi wasallam. Wallahu a'lam. Naam. Jazakallahu khairan, terima kasih atas pelajaran dan bimbingan yang telah disampaikan di kesempatan pagi hari ini. Semoga Allah senantiasa melimpahkan taufik serta keberkahan untuk kita bisa memahami, mengambil faedah dan mengamalkan ilmu tersebut. Kami berikan kesempatan pertama bagi Anda yang bertanya, silahkan. Kami bacakan di pesan singkat, Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya ya Ustadz. Ketika dijelaskan mengenai sifat-sifat Allah memiliki tangan, kaki, dan sebagainya, apakah saya berdosa jika tiba-tiba terlintas dalam pikiran mengenai hakikat tangan Allah tersebut? Apa yang harus saya lakukan untuk mencegah terjadinya hal tersebut? Syukran, jazakumullahu khairan dari hamba Allah. Silakan Ustaz. Baik, terima kasih kepada hamba Allah yang bertanya ya seputar ya masalah sifat. Jadi tatkala kita telah mendengar dan mengetahui hadis-hadis dan dalil yang menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, tangan, wajah, kaki, ya, mata, ya. Kemudian terlintas dalam benak pikiran kita ya itu sesuatu yang mungkin sifat yang menyukai makhluk. Sekedar ya terlintas dan terbesit dalam benak pikiran, seorang tidak berdosa. Karena terkadang syaitan berusaha untuk menanamkan ya keraguan, ya pikiran-pikiran yang negatif tadi. Tapi tatkala itu diucapkan, kemudian disebarkan dan diyakini, ya, seorang berdosa. Karena meyakini akidah yang bertentangan, ya, dengan akidah Al-Quran, bertentangan dengan ya akidah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apalagi bila dia mengajak, menebarkan kesesatan tersebut. Nah, maka dalam hal ini
seorang ya berlindung dari godaan syaitan, dari bisikan syaitan, ya, dan kembali kepada Allah, dan dia tanamkan dalam diri kita, dalam dirinya sifat pasrah, berserah kepada Allah, dan meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha Agung, Maha Sempurna, dan sesuai dengan firman Allah, laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir, tidak sesuatu pun yang menyerupai diri Allah. Ingat firman Allah tersebut, kemudian pasrah dan berserah diri. Ya. Pasrah dan berserah diri tersebut bukan berarti kita tidak memahami makna, bukan itu maksudnya. Karena ayat Al-Quran pasti ada maknanya. Ya, bukan kalimat yang kosong dari makna. Ya. Karena demikian itu bertentangan dengan sifat Al-Quran sebagai lisanan Arabiyan. Ya, lakum ta'qilun, bahasa Arab yang jelas agar kalian memahaminya. Nah, jadi maknanya diketahui. Akan tapi hakikatnya tidak ada yang mengetahui kecuali hanya Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Imam Malik tatkala tentang istiwa maklum, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib, was su'alu anhu bidah. Maka dalam hal ini begitu ada yang mempermasalahkan tentang tangan, tentang qadam, tentang kaki, mata dan wajah, kita katakan semua itu maklum maknanya. Orang mengetahui secara makna. Tapi hakikatnya, hakikat yang berkaitan dengan sifat Allah, tidak ada yang mengetahui. Dan mengimaninya wajib. Ya. Mengimaninya wajib. Mengimani bahwa Allah memiliki tangan, memiliki mata, memiliki wajah, memiliki kaki, memiliki sifat istiwa, dan sifat-sifat yang lain, itu wajib. Karena tertera dalam Al-Quran. Kita diwajibkan mengimani apa yang terdapat dalam Al-Quran Al-Karim. Ya. Dan menanyakan tentang hakikatnya, ini perkara yang bid'ah. Kenapa? Tidak pernah seorang pun sahabat menanyakan itu pada Rasulullah SAW. Tidak ada tabi'in yang pernah menanyakan kepada para salafus saleh sahabat. Atba'ut tabi'in. Tidak ada di kalangan. Ya. Ahli sunnah. Ya, berpegang teguh dengan akidah salafus saleh. Imam-imam ahli sunnah bertanya tentang hal itu. Tidak lain yang bertanya kecuali ahli bid'ah wal ahwa. Nah, maka diimani. Sekedar hanya terlintas, tidaklah berdosa. Karena terkadang syaitan seperti itu. Tapi jangan sampai diucapkan. Berlindung kepada Allah dan memohon keteguhan. Dan pasrah, berserah diri pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, demikian. Allahu a'lam. Baik Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Selanjutnya kami bacakan pertanyaan. Assalamualaikum, dari Abdullah di Kalimantan Tengah. Ustadz, bagaimana cara membantah orang-orang yang mengingkari bahwa Allah berada di atas arsy dan bersikukuh dengan pendapatnya, bahkan kadang membodoh-bodohkan kita? Silakan. Ya, terima kasih kepada Abdullah, ya, atas pertanyaannya. Dalam hal ini, jika telah dijelaskan qala Allah wa qala Rasul, dia tidak menerima, tidak perlu diladeni. Subhanallah, para pemirsa kaum muslimin rahimakum. Orang yang bila dibacakan Al-Quran, bacakan hadis, dia tidak menerima, apakah akan menerima perkataan kita? Apakah apa yang saya sampaikan lebih benar dari perkataan Allah dan Rasul? Na'udzubillah. Apakah yang disampaikan oleh ulama atau tokoh-tokoh masyarakat yang dikagumi atau yang dikultuskan lebih benar dari perkataan Allah dan Rasulnya? Ya. Sehingga dia akan menerima. Ya. Subhanallah. Perlu diketahui para pemirsa rahimakumullah. Seorang yang tidak cukup baginya perkataan Allah dan perkataan Rasulnya, apakah dia akan merasa cukup dengan perkataan si fulan, si alan dan yang lainnya?
Ini sungguh ya inhiraf, penyimpangan, penyelewengan atau kesesatan yang nyata. Maka dalam hal ini, tidakkah cukup bagi kita atau siapapun yang mengingkari sifat seperti istiwa tadi, 7 ayat dalam Al-Quran? Jangankan 7, 1 ayat saja. 1 ayat saja dalam Al-Quran. Wajib kita imani, kita tetapkan. Apa artinya kita amantu billah wa amantu bi Rasulillah? Mengatakan Al-Quran hak. Ya. Quran benar. Kalamullah. La ya'tihi al-batilu min bayni yadayhi wa min khalfi. Tidak ada kebatilan di dalamnya. Tidak ada kontradiksi dalamnya. Walau kana min indi ghairillah lawajadu fi ikhtilafan katsira. Rasul berbicara dengan wahyu, bukan dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu 'anil hawa wa wahyu yuha. Rasul mengatakan, "Uktub ma kharaja min fihi illa haq." Uktub, tulis. Tidak ada yang keluar dari mulut kecuali kebenaran. Itu kebenaran mutlak. Dan tidak ada keraguan. La raiba fi. Dalikal kitabu la raiba fi. Tidak ada keraguan di dalamnya. Apakah masih meragukan tentang firman Allah? Summa stawa alal arsh, summa stawa alal arsh, summa stawa alal arsh, summa stawa alal arsh. Naam. Naam. Ar-Rahman alal arsh istawa. Apakah masih ragu? Nah, oleh karena itu, sampaikan tidak perlu diperdebatkan. Jika yang masih diharapkan dari mereka yang memiliki syubhat tersebut ada keterbukaan untuk menerima al-haq, sampaikan. Itu kita menyampaikan. Nah, tapi jika seorang dia ahli ilmu yang bisa untuk menjelaskan kebatilan syubhat-syubhat mereka, sampaikan dengan ilmiah. Tapi kalau hanya debat kusir, apalagi masih hanya mempertahankan hawa nafsunya, mempertahankan perdebatan, apalagi mungkin ramai di viral di dunia, di medsos dan seterusnya, untuk apa? Enggak jelas siapa yang mengkritik, siapa, bagaimana keilmuannya dan seterusnya. Jadi hal seperti itu tinggalkan. Nah, serahkan pada ahlinya. Ya, sampaikan. Qala Allah, qala Rasul. Jika dia menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, itu kan bukan tugas kita. Karena Allah menyesatkan siapa yang dikehendakinya dan memberikan hidayah siapa yang dikehendakinya. Tapi sampaikan al-haq. Ya. Jika ada syubhat-syubhat tentang itu, serahkan kepada ahlinya. Dia akan menjawab. Dan alhamdulillah ulama telah menjawab syubhat tersebut. Cukup bagi seorang yang pelajar, penuntut ilmu membaca membaca bantahan tersebut, selesai. Sebagian kita jelaskan, semua yang kita nukilkan, sampaikan, sudah jelaskan oleh para ulama. Tidak ada syubhat-syubhat yang diutarakan mereka sekarang ini, ahlul kalam yang mengatakan mereka ahli sunnah menurut mereka, sudah dibantah oleh para ulama. Selesai masalahnya, dibantah semua syubhat. Hanya syubhat-syubhat klasik yang kembali ditampilkan dengan casing baru, itu aja. Nah, maka ini butuh kepada orang yang memiliki ilmu. Jadi intinya tidak perlu diladeni seperti itu. Ya, sampaikan al-haq. Ya, dia menerima, alhamdulillah. Tidak menerima, itu bukan tugas kita. Tapi kita wajib untuk terus berpegang teguh dengan Al-Quran. Ya, berpegang teguh dengan hadis Nabi SAW. Tinggalkan banyak perdebatan dalam urusan agama ini, apalagi masalah akidah. Ya, itu akan menambah kegersangan hati kita. Ya. Dan sifat orang yang beriman, sebagian telah pernah disampaikan dan terus akan kita sampaikan. Apa sifat mereka? Pasrah dan berserah diri. Nah, fala wa rabbik la yu'minun hatta yuhakkimuka fima shajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Ini sifat orang beriman. Maka demi Rabbmu, Allah bersumpah dengan dirinya. Ini menunjukkan perkara yang besar, perkara yang penting sekali. Mereka tidak beriman sampai mereka menjadikanmu Muhammad sebagai hakim yang memutuskan perkara yang mereka perselisihkan. Terjadi ini perdebatan perselisihan dalam perkara sifat. Kembali kepada keputusan Rasul.
Apakah Rasul mentakwil sifat istiwa? Mengingkari? Kalla. Bahkan beliau menyampaikan, mengajarkan pada sahabat, membacakan 7 ayat tersebut, ya, diterima oleh para sahabat. Dan mereka memahami maknanya, dan menguasai lafaznya, dan memahami maknanya. Thumma la yajidu fi anfusihim haraj. Apa yang kau putuskan Muhammad, tidak terdapat dari mereka rasa tidak senang, tidak puas terhadap keputusan tadi. Kemudian wa yusallimu taslima, pasrah. Maka sungguh benar apa yang katakan sebagai ulama salaf, minallahi risalah wa ala rasulil bala wa alaina taslim. Risalah datang dari Allah, kewajiban kita untuk menerima. Kewajiban Rasul menyampaikan, kewajiban kita umatnya, wahai umat Muhammad, hamba Allah yang mengaku nabinya Muhammad SAW. Tugas kita, Rasul telah selesai menyampaikan tugasnya. Tugas kita apa? Tugas kita apa? Taslim, pasrah. Nah, la yathbut qadamul Islam ila ala dharit taslim. Tidak akan kokoh Islam itu berdiri tegak pada diri seseorang dalam di atas landasan taslim, pasrah, istislam. Itulah agama. Kalau semua rekayasa menerima sesuatu dengan akalnya, Anda belum dikatakan mustaslim lillah. Bukankah di mana Islam, wala tamutunna illa antum muslimun. Janganlah kalian meninggal kecuali dalam keadaan Islam. Apa arti Islam? Islam berserah diri kepada Allah, istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirik. Itu makna Islam, berserah diri kepada Allah. Allah mengatakan tentang sifat istiwa. Lalu kita mengatakan, oh ya Allah, kalau istiwa sebagian kau tetapkan berarti serupa dengan makhluk. Na'udzubillah. Hada, yani, ini merupakan perkara yang begitu, ya, kesombongan yang luar biasa, kejahilan, ya, yang luar biasa, ya, waliyazubillah. Jadi tidak perlu diladeni yang seperti itu. Sampaikan al-haq. Kalau Abdullah yang tadi yang bertanya memiliki kapasitas untuk menjelaskan syubhat, ya, tinggal membaca kitab para ulama dan menjelaskan syubhat-syubhat mereka. Nah, demikian. Allahu a'lam. Barakallahu fikum, terima kasih atas nasihat dan jawabannya. Kami akan berikan kesempatan, silakan untuk Anda yang menghubungi nomor kami via telepon. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa ini, di mana? Mohon maaf. Dengan Pak Amin di Provinsi Riau. Silahkan Pak Amin, pertanyaannya langsung saja disampaikan. Assalamualaikum Pak Ustadz. Assalamualaikum. Ini yang saya tanya tentang qadam yang kita bahas pagi ini, itu kaki daripada zat Allah. Apa hubungannya dengan ada di dalam surat Al-Fajr, yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzil la yu'adzibu azabahu ahad. Jadi ada yang mengartikan qaddam itu dahulu. Dahulu artinya, jadi yang mana yang sebenarnya ini untuk menghilangkan, untuk menambah ilmu saya Ustaz, karena saya dengar itu ada persamaan bahasa atau kalimat. Apakah dal yang ditambah di tengahnya berbeda atau bagaimana Ustaz? Terima kasih, syukran kasiran, barakallahu fiik, jazakallahu khairan Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, baik, terima kasih kepada Pak Amin ya di Riau, barakallahu fiik. Ya, apa hubungannya dengan sifat Allah ya yang tadi dijelaskan, hatta yad'a fiha Rabbul Alamina qadamahu. Ya, sampai Allah meletakkan ya kakinya di dalam neraka tersebut, sehingga neraka tersebut menjadi penuh dan bertaut. Dengan firman Allah, "Laitani qaddamtu li hayati." Dalam surah Al-Fajr. Qaddamtu di sini itu dari ya fi'il, kalau itu isim ya. Qadam di sifat isim ya. Kalau di sini qaddamtu rasanya fi'il. Arti qaddamtu li hayati, apa yang saya berikan, yang saya lakukan. Nah, yang saya lakukan untuk diriku di dunia. Karena ini adalah penyesalan yang akan dikatakan oleh orang-orang yang beramal di akhirat kelak. Ya. Jadi mereka merasa menyesal.
karena sedikit yang mampu mereka lakukan di dunia untuk kehidupannya. Jadi qaddamtu di sini, madza qaddamta li hayatik, apa yang kau telah lakukan. Nah, maka ini maksudnya qaddama di sini. Jadi ini berkaitan dengan maksud qaddama, yaitu melakukan sesuatu. Ada qaddama juga ya memposisikan dia di bagian depan. Nah, kalau ditanyakan qaddim hadza, majukan ini. Ya. Kalau dikatakan madza qaddamta li hayatik? Madza qaddamta lil akhir? Apa yang engkau lakukan untuk akhir? Maka dalam firman Allah, ya alladzina amanu taqullah wal tanzur nafsum ma qaddamat li ghadin. Wahai yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setuju memperhatikan apa yang qaddamat li ghadin, yang dia lakukan untuk hari esok. Nah, dan Rasul sebagaimana ya sifat beliau, keistimewaan beliau, waqad ghafarallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar, yang telah berlalu, dosa yang telah berqaddam, ma taqaddama, kalau taqaddama itu telah berlalu. Qaddama di sini bisa berarti memajukan, mengedepankan, atau qaddama li hayatihi di sini berarti melakukan sesuatu untuk ya bekal kehidupan dia di akhirat. Jadi itu. Jadi hanya ya qaddam si fi'il, qadam di sini ya bermakna kaki yang dinisbatkan pada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian wallahu a'lam. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Kami masih berikan kesempatan untuk Anda yang ingin menghubungi kami via telepon bertanya seputar pembahasan ini. Kami berikan waktu dan kesempatan. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, dengan siapa ini, di mana? Dari Hamba Allah, Tangerang Selatan. Silahkan pertanyaannya. Mau tanya Pak Ustadz, kita kan beramal itu kan mengharapkan wajah Allah ya. Nah itu maksudnya itu kita mau mengharapkan ketemu Allah di surga atau gimana Pak Ustadz? Maaf, saya kurang jelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih atas pertanyaannya. Nah, sering kita atau dalam redaksi ya, Al-Quran juga ya, atau mungkin dalam hadis, ya, illa ibtigha'a wajhillah, kan begitu, mengharapkan wajah Allah. Nah, apakah di sini maksudnya kita mengharap bertemu dengan Allah sehingga melihat wajahnya di akhirat kelak di surga, atau itu maksudlah keikhlasan? Nah, ada satu hal yang perlu dipahami terlebih dahulu sebelum saya menjelaskan hal itu. Maksudnya, ahli sunnati wal jamaah, ya, mereka menetapkan sifat bagi Allah. Tapi di dalam menjelaskan makna ayat, tentu diperhatikan siyaqul kalam. Siyaqul kalam adalah ya redaksi. Nah, konteksnya. Maka disitu akan dipahami makna. Bukan mereka mentakwil. Berbeda dengan ahlul kalam, mereka dari awal memang tidak mengimani wajah tersebut, maka ditakwil. Ini bedanya. Maka begitu kita katakan ibtigha' wajhillah, saya beramal li ibtigha'i wajhillah, ya, maka artinya adalah, maksudnya adalah ya, dia beramal hanya mengharapkan pahala di sisi Allah, mengharapkan ridha Allah. Itu maksudnya. Bukan berarti kita mentakwilkan atau mengingkari sifat wajah. Tidak. Kita menetapkan sifat wajah. Tapi bila kita mendapatkan ya redaksi yang seperti itu, kita beramal hanya untuk mengharapkan ibtigha' wajhillah, ya, pertama secara hukum asalnya kita menetapkan Allah memiliki wajah, maka begitu seorang beramal hanya mengharapkan wajah Allah, ini mengandung makna keikhlasan dan ketulusan dia dalam beribadah. Dia tidak ingin mencari wajah orang lain, mencari muka di sisi orang lain, begitu. Maka ini bukan pentakwilan dia. Kita menetapkan wajah bagi Allah.
Karena ayat menjelaskan tentang hal itu. Tapi begitu kita mendapatkan ibtiga wajhillah, seperti dijelaskan oleh para ulama, ini diantara sekian banyak ya redaksi yang menunjukkan makna keikhlasan dan ketulusan dalam beribadah, sehingga dia hanya mengharapkan wajah Allah. Dan termasuk dalam na'am, kita mengharapkan wajah Allah, ya kita ingin melihat wajah Allah. Siapa yang tidak ingin melihat wajah Allah? Di akhirat kelak merupakan nikmat yang paling utama di dalam surga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, ya wujuhu yawma idzin nadhirah ila rabbiha nadhirah. Pada hari itu wajah orang beriman penghuni surga berseri-seri melihat kepada wajah Allah Subhanahu wa taala. Ya. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang-orang yang berbuat kebaikan bagi mereka surga dan tambahan. Yaitu kata Rasul, an-nadhar ila wajhillahil karim, melihat pada wajah Allah yang mulia. Ya, dan dalam hadis yang telah dijelaskan tentang makna wajah dan yang menetapkan tentang sifat wajah bagi Allah. Itu maksudnya. Nah, wallahu a'lam. Nah, Ustaz, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan. Terima kasih atas jawabannya. Semoga menjadi tambahan ilmu untuk yang bertanya khususnya. Dan kami berikan kesempatan kembali, silakan. Halo. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa di mana ini? Dari Bapak Sabrin dari Palangkaraya. Silakan Pak, pertanyaannya langsung saja. Pak, pertanyaannya, Pak Ustadz, tolong jelaskan karena saya pernah mendengar bahwa kata Allah belajar tasawuf itu, kenallah dirimu sebelum mengenal Allah. Jadi katanya kalau mengenal diri itu kita harus tahu asal diri itu bahwa asal diri kita itu dari Nur Muhammad katanya. Ya, cukup. Jadi tolong jelaskan apakah sebenarnya Nur Muhammad itu memang itu benar itu. Tolong jelaskan. Ya, baik Bapak. Terima kasih atas pertanyaannya. Silakan. Nah, terima kasih kepada Pak Sabrin di Palangkaraya. Barakallahu fi atas pertanyaannya. Jadi ada ungkapan yang mengatakan, kenalilah dirimu sebelum mengenal Allah. Kemudian untuk mengenal diri itu kita mengenal bahwa asal muasalnya dari Nur Muhammad. Ya, ini pertanyaan. Pertama, pernyataan yang seperti itu, potongan yang pertama, kenali dirimu sebelum mengenal Allah. Kalau diartikan dengan makna yang positif, ini benar. Tapi yang dimaksud mereka dari kalangan kaum tasawuf tadi, makna yang negatif tadi. Ini yang keliru. Artinya, mengenal Allah merupakan kewajiban yang pertama bagi setiap insan. Dikenal kepada ma'rifatullah. Nah, ma'rifatullah. Tapi bagaimana mengenal Allah? Di antara sebab-sebab atau mungkin cara wasilah untuk mengenal Allah, wajah Al-Quran. Karena itu terdapat nama-nama dan sifat-sifatnya. Kemudian membaca, memperhatikan tanda-tanda ciptaan Allah di alam semesta ini, kita akan kenal pada Allah. Jadi ayat yang tertulis, alat yang terhampar luas di alam semesta ini. Itu asbab. Di antaranya juga mengenal diri. Memperhatikan. Maka kata Allah Subhanahu wa ta'ala, wa fi anfusikum afala tubsirun. Ini namanya ayat al-ayat an-nafsiyah. Allah mengajak kita, tidak kalian memperhatikan diri kalian. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Kalau kita perhatikan yang asal muasal kita, tidak ada tetes mani. Asal muasal nenek moyang kita dari tanah, kemudian berkembang biak keturunannya
Setelah itu proses jadi dari setetes mani terus berkembang dalam rahim. Proses kemudian kita dilahirkan. Kecil, bayi, mulai besar, dewasa, tua, kembali lagi. Seperti itu, sampai diwafatkan. Nah, dalam diri kita, begitu banyak. Ya, Allah tetapkan dalam diri kita ini berbagai ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Nah, bagaimana ya, bentuk fisik kita, mata, tangan, kaki, jantung, dalam bagian subhanallah, organ-organ tubuh yang dalam, ya. Semua. Maka seorang tidak akan pada dirinya sulit juga mengenal Allah, gitu ya. Begitu dia memperhatikan, ya Allah, kekuasaan-Mu, mata, bagaimana ya ahli, tanya kepada dokter yang spesialis mata, bagaimana saraf-saraf mata. Bagaimana ada ginjal ya dalam organ tubuh yang di dalam. Nah, kalau itu ini maksud, ini makna yang positif. Tapi bagaimana yang diutarakan Pak Saben tadi, maknanya negatif yang dimaksud oleh kaum tasawuf tadi. Ya, berarti mengenal Allah itu, mengenal dirinya bagaimana? Mengenal asal muasal dari Nur Muhammad. Ini suatu kebatilan yang nyata. Subhanallah. Asal muasal penciptaan manusia bukan dari Nur Muhammad. Nabi Adam diciptakan dari apa? Dari tanah, bukan dari Nur Muhammad. Nah, dari situ kita melihat. Dalam Al-Quran kita mendapatkan bagaimana asal-usul penciptaan manusia ini. Allah ciptakan Adam. Kemudian dari Adam ciptakan Hawa yang asal muasal di surga. Kemudian diturunkan ke permukaan bumi. Kemudian berkembang, ya, terjadi. Ya, lahir dari Adam dan Hawa keturunannya, anaknya. Itulah asal muasal manusia. Kemudian terjadi pernikahan. Ya. Terjadilah masukkan status mani ke rahim. Ya. Kemudian terjadi perkembangbiakan. Itu asal muasal penciptaan manusia, bukan dari Nur Muhammad. Ya. Apalagi yang mengatakan alam semesta ini dari Nur Muhammad, cahaya Muhammad. Nabi, na'am, Rasul yang mulia. Dan beliau membawa cahaya, tapi cahaya maksud cahaya iman, cahaya ilmu. Ya. Cahaya petunjuk, rahmat, na'am. Sehingga manusia sebelum diutus beliau dalam gelap gulita, jahiliyah, dan segala makna kejahilian tadi. Datang Rasulullah SAW, kehidupan mereka menjadi terang benderang. Cahaya iman, cahaya ilmu, cahaya sunnah, cahaya tauhid, cahaya keadilan. Maka alam semesta ini menjadi terang benderang. Yukhrijuhu minadh-dhulumati ila an-nur. Subhanallah. Dikeluarkan dari berbagai kegelapan pada cahaya. Nur, itu cahaya di bawah Muhammad. Nah, maka Al-Quran juga disifati dengan nur. Hudan wa nur. Ya. Bukan fisik beliau, kemudian dari situ semua terpancarlah cahaya dia, kemudian tercipta semua. Subhanallah. Lalu bagaimana nabi-nabi sebelumnya? Nabi Muhammad, nabi yang terakhir. Lalu bagaimana dengan alam semesta sebelumnya? Yang sebelumnya Nabi Muhammad belum ada. Kendati Allah telah mengetahui akan lahir di umat terakhir ini seorang hamba yang mulia itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu dari. Jadi secara akal logika tidak benar. Dan secara juga ya riwayat hadis yang menjelaskan tentang nur itu hadis palsu. Dengar ini, hadis palsu. Memang terdapat dalam Musannaf Abdul Razak, hadisnya palsu. Berarti kedustaan tatkala menisbatkan hal itu. Jadi ini suatu kebatilan, tidak benar. Bertentangan dengan ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi SAW yang sahih tentang penciptaan asal muasal manusia. Dalam hadis Abdullah bin Mas'ud, inna ahadakum na'am yujma'u khalqu fi batni ummihi 40 yawman nutfah thumma yakunu 'alaqah thumma yakunu mudghah thumma yunfakhu fihi ar-ruh yursal ilayhi yani malak wa yunfakhu fihi ar-ruh wa yu'mar bi 4 kalimat bi katbi rizqihi wa ajalihi wa umrihi wa sa'idun aw shaqiyyun. Begitu dalam hadis ya Abdullah bin Mas'ud, jelas perkembangan dan penciptaan manusia.
Nah, sekarang saya ditanya, subhanallah, bila Fulan ditanya, Fulan, kamu asal ciptaannya dari mana? Dari Nur Muhammad begitu? Subhanallah, dia asal ciptaannya terjadi pernikahan yang sah antara ayah dia dan ibunya, uminya, kemudian terjadi hubungan yang sah, maka setetes mani tadi masuk ke rahim ibunya yang kemudian terus dia berkembang. Kan begitu. Nah, kemudian lahir. Begitu 9 bulan dikandung oleh ibunya. Itu asal-usul penciptaan kita. Itu yang sesuai dengan Al-Quran. Tidak ada sebutkan Al-Quran, kamu diciptakan dari Nur Muhammad. Ini termasuk orang-orang yang ghulu, berlebihan dalam menyikapi hal ini. Maka ini adalah hadisnya itu hadis palsu. Saya ulangi, hadis palsu. Ya. Barang siapa yang menisbahkan berarti dia telah berdusta atas Nabi SAW. Nabi tidak pernah mengatakan hal itu. Ya. Nah, demikian. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassallallahu wasallam Muhammad wa alihi washabihi wasallim. Walhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallah bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.